Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sistematis materi usul fikih yang sudah dipelajari selama 1 semester, sebagaimana menjadi salah satu kategori UAS mata kuliah usul fikih. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rusdi MPD. Baik, materi pertama yaitu tentang definisi usul fikih. Definisi usul fikih. Usul fikih berasal dari kata yaitu usul yang berarti dasar atau fondasi, dan fikih yang berarti pemahaman terhadap hukum syariat yang bersifat amalia. Menurut Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat, usul fikih adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih secara global serta metode pengambilan hukum darinya. Dengan ilmu inilah seorang mujtahid mengetahui cara memahami nas, mengompromikan dalil hingga menetapkan hukum satu persoalan. Materi selanjutnya yaitu tentang amar dan nahi, yakni perintah dan larangan. Amar adalah lafaz yang menunjukkan tuntunan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa hukum asal amar menunjukkan wajib selama tidak ada qarina yang memalingkannya. Al-aslu fil amri lil wujub, sedangkan nahi merupakan tuntutan meninggalkan suatu perbuatan. Kaidahnya adalah al-aslu fil nahyi lil tahrim. Artinya hukum asal larangan menunjukkan haram sampai terdapat dalil yang mengalihkannya. Materi selanjutnya yaitu tentang lafaz am dan khos. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa batas. Bentuknya dapat berupa isim mausul, isim syarat, isim istifham maupun jamak yang disertai alif lam. Khas adalah lafaz yang menunjukkan satu individu atau beberapa individu yang terbatas. Materi selanjutnya yaitu tentang mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tanpa batasan sifat, sedangkan muqayyad merupakan lafaz yang dibatasi oleh sifat tertentu. Dalam kondisi ini tertentu berlaku kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, yaitu membawa lafaz mutlak kepada lafaz muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Materi selanjutnya yaitu tentang mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah lafaz yang masih memerlukan penjelasan sehingga maknanya belum dapat diamalkan secara langsung. Bayan dapat berupa Al-Quran, Sunnah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun ijma'. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa syariat turun secara bertahap agar hukum dapat dipahami secara sempurna. Materi selanjutnya yaitu tentang zahir dan takwil. Zahir merupakan lafaz yang makna lahiriahnya lebih kuat dipahami tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Takwil ialah memalingkan makna zahir kepada makna lain yang masih mungkin berdasarkan dalil yang sah. Takwil hanya dibenarkan apabila terdapat dalil kuat yang tidak bertentangan dengan bahasa Arab maupun prinsip syariat. Materi selanjutnya yaitu tentang nasak dan mansuk. Nasak ialah berarti penghapusan hukum syariat terdahulu dengan dalil syarat yang datang kemudian. Syarat nasak antara lain kedua dalil sama-sama syar'i, dan yang selanjutnya terjadi pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan dan diketahui urutan waktunya. Sedangkan mansukh ialah hukum syariat yang telah berakhir masa berlakunya karena digantikan oleh dalil syariat yang datang kemudian. Materi selanjutnya yaitu tentang ta'arud dan tarjih. Ta'arud ialah keadaan ketika dua dalil tampak bertentangan. Ulama menyelesaikannya melalui beberapa tahap,
Yang pertama itu menggunakan al-jam'u wat taufik, yakni mengompromikan. Yang kedua menggunakan tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil. Dan yang ketiga menggunakan nasak, yakni jika memenuhi syarat. Apabila ketiganya tidak bisa, maka jalan terakhir yaitu menggunakan tawakuf, yakni apabila belum ditemukan penyelesaiannya. Materi selanjutnya yaitu tentang ijma'. Ijma' ialah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Menurut jumhur ulama, ijma' merupakan hujjah yang wajib diikuti. Juga ada jenis ijma'. Jenis-jenis ijma' itu ada dua, yaitu ijma' shari dan ijma'. Selanjutnya yaitu hujjah af'al Nabi. Selain perkataan Nabi, perbuatan beliau juga menjadi sumber hukum. Perbuatan Nabi dapat menunjukkan wajib, sunnah, mubah, atau kekhususan beliau sesuai qarinah. Hadis sebagai khabar Nabi dibedakan menjadi dua, ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Keduanya memiliki kedudukan penting dalam menetapkan hukum dengan tingkat yang berbeda. Selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan menyamakannya kepada persoalan yang telah memiliki dalil karena memiliki ilat yang sama. Adapun rukun qiyas ada 4, yaitu yang pertama asal, kedua far'u, ketiga hukum asal, dan yang keempat ilat. Selanjutnya yaitu al-ahkam, yakni hukum-hukum. Dalam proses istinbat, seorang mujtahid mendahulukan Al-Quran, setelah itu kemudian sunnah, selanjutnya ijtima', dan terakhir qiyas apabila tidak ditemukan nas yang tegas. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Seseorang mujtahid harus memenuhi syarat, diantaranya harus menguasai Al-Quran, hadis, bahasa Arab, usul fikih, muqasid syariah, serta memahami ijma' dan qiyas. Ijtihad juga menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis, sehingga mampu menjawab persoalan baru tanpa keluar dari prinsip-prinsip wahyu. Baik, itulah tadi hasil sintesis selama 1 semester guna untuk memenuhi mata kuliah usul fikih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.